Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka. Perkenalkan, nama saya Zaira. Perkenalkan, nama saya Nisha. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai Satpam yang ada di Dewi Papuri. kasus Waktunya Bapak, izinkan saya mewawancarai Bapak. Sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri. Siapa ini? Oh, nama saya John Batman, security di perumahan Dewi Papuri. Terus udah. Ya. Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri. Berkelompok. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar sini? Jeleknya pergaulan. Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu sering terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam? Kebanyakan sore dan waktu tidak bisa ditentukan. mana sikap yang Anda tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Sikapnya pengen ngelaporin ke pihak sekolahnya. Nah, Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma? jarang. Harusnya sanksinya itu mah dari sekolah. Kalau sanksi lingkungan mah paling digebukin warga. Menurut Bapak, pemberian sanksi kepada pelanggar apakah dapat memberikan efek segera? Dapat, bisa. Iya, Bagaimana cara Bapak menegakkan aturan tanpa membuat warga merasa tersinggung? Memberi pengarahan secara bermusyawarah. Sudah? Apa bentuk kerjasama Bapak dengan masyarakat agar lingkungan tetap aman dan tertib? Mengadakan ronda. Apa pesan Bapak untuk pelajar agar patuh terhadap norma dan disiplin? Tingkatkan takwa, tingkatkan keimanan dan menjadi penurut ke orang tua. Sudah. Bapak karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Sama-sama. Salaman atuh. Set. Udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang bernama IR Soekarno yang beranggota Raka, Malik, Azaira, Neisha, dan Naila. kami akan mewawancarai Polsek Polsek Manglayang Manglayang dan Satpam Wipuri. Assalamualaikum. Ada apa, Dek? Izin wawancara Ini wawancara masalah apa ya? tentang norma. Tentang norma, Pak. Tentang norma. Norma kan banyak, ada norma sosial, norma hukum, norma yang lain gimana? Norma apa ini? Kasus pelanggaran norma yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat. Norma masih banyak ya, pelanggaran atau norma yang terjadi di masyarakat itu banyak. Tergantung ininya, tergantung apa, tergantung wilayahnya. Kalau wilayahnya yang kayak di Cibiru sih alhamdulillah ya, tidak terlalu apa, tidak terlalu banyak masalahnya cuma satu dua lah ya. Bawa. Seperti apa namanya, kayak pencurian motor, kemudian kena kantor remaja yang bahkan kantor ada di inilah, kayak apa masuk kelompok motor gitu kan, nongkrong di pinggir jalan seperti itu. Terus Kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri. ada yang sendiri, ada yang berkelompok, tergantung ini ya, tergantung apa, tergantung norma hukum yang dilakukan ya. Kalau sendiri ya seperti kayak apa, kayak pencurian gitu ya, pencurian. Kalau berkelompok ya kayak itu, kayak geng motor, kelompok motor yang melakukan keributan gitu ya. Mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar ini? Sering terjadi karena banyak faktornya ya, faktornya terutama dari keluarga. Biasanya ketika di keluarga itu anak itu tidak diperhatikan, baik orang tuanya, baik kakak adiknya. Sebagai pelampiasan kebanyakan mereka ya itulah di luar ya. Kalau misalkan pelampiasannya positif itu bagus ya dia. Jadi ketika pelampiasan negatif, kayaknya dia berpatuah di luar, berbuat apa di luar, melanggar aturan, melanggar segala macam. Ya jadi faktornya banyak, faktor keluarga, faktor masyarakat juga banyak. Ya.
Kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu sering terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam? Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, tergantung. Biasanya yang sering terjadi itu malam hari, karena kalau pagi siang sih karena banyak lah, karena pelaku kan lebih pintar dari kita masyarakat ya. Jika situasinya memungkinkan untuk melakukan kejahatan, mereka berbuat kan. Biasanya malam hari dari jam 6 sore sampai jam 11. Jadi jam 12 itu kan karena sepi kan ya. Jadi pelaku itu kebanyakan mungkin mencari kesempatan dalam rumus kejahatan pada niatnya kesempatan. Seperti niatnya ada jelas ya, kesempatannya itu sepi gitu kan, nggak ada orang, nggak ini berbuat si pelaku itu. Bagaimana sikap Bapak tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Itu bukan hanya bapak polisi aja ya, masyarakat juga termasuk adik-adik. Itu wajib ketika di depan mata kita ada pelanggaran gitu kan. Ketika ada ini temannya, ada temannya nggak pakai helm, diingatkan itu kan termasuk pelanggaran gitu kan. Nah, bapak polisi mah jelas lah ada SOP-nya gitu kan. Standar operasionalnya ada gitu kan. Ketika ada pelanggaran, kayak model bapak polisi lalu lintas di jalan ada pelanggaran, kita ada tahapan tegur dulu kan, kita sekali 2 kali diingatkan sekali 2 kali, kalau misalkan masih baru kita bilang. Misalkan yang lainnya ada pelanggaran misalkan kayak maling atau pencuri gitu kan, udah jelas lah itu ada unsur pidananya ya. Kita tahan, kita periksa, kita ajukan ke pengadilan gitu. Ya, jadi bukan hanya polisi aja, ada juga punya kewajiban, semua masyarakat punya kewajiban untuk menjaga kamtimas. Masyarakat jadi mengingatkan, minimal kalau misalkan kita tidak berani, minimal mengingatkan. Ini disampaikan kepada temannya, kamu jangan di mana dong. Kayak misalkan di sekolah ya, di sekolah kan ketika ada yang kelas datangnya kan pasti kan kita buat sama sekolah ya. Oke, lagi. Adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Sanksinya udah jelas ya, di mana-mana sanksi ada lah, sanksi hukumnya ketika yang akan mencuri pasti kena hukuman lah. Termasuk adik-adik ya, ketika adik-adik di sekolah ada yang misalkan telat datang kan pasti disanksi sama bu guru ya. Sanksinya apa? Mereka terang, apa tahu ya, misalkan coret-coret atau menyelontek itu ada sanksi, masing-masing itu ada perbuatan itu ada sanksinya. Di sekolah ada sanksinya yaitu peraturan sekolah. Kalau misalkan di hukum kepolisian ada pidana, ada apa hukumnya adalah mencuri apa gitu kan, ada ininya, ada unsur-unsurnya, ya itu bisa ditahan, bisa diproses, bisa dilakukan di pengadilan gitu. Terus lagi, Apa jenis pelanggaran norma yang paling sering ditangani oleh pihak kepolisian di wilayah ini? norma-normanya yang sering sih kadang-kadang ya kenakalan gitu lah ya, kayak pencurian juga ada, tapi biasanya kan karena ini masih subsektor, belum ada ininya, paling kita serahkan ke sana ke pos ya, kalau misalnya nggak baik pidananya gitu. Itu aja paling pencurian gitu kan, pencurian yang kayak rumah kosong, pencurian motor, dari kan motor salah di motor lagi rame-rame nih, ini adik-adik kalau punya motor simpan motornya ya. Bagaimana peran polisi dalam mencegah pelanggaran norma yang tidak berulang di masyarakat? Itu kita kan sering sama ya, baik ke sekolah kan sudah ada bagian yang gimana ke sekolah ya. Kalau polisi yang untuk masyarakat menyampaikan kepada perangkat di RT-an, RW-an gitu sama-sama menjaga Kaptimas, bahwa Kaptimas itu bukan hanya tanggung jawab polisi aja, di semua masyarakat berkewajiban menjaga Kaptimas gitu kan. Apakah ada kejadian sama antar polisi dengan warga atau sekolah dalam menegakkan norma? Maksudnya, katanya sih. Apakah ada kerja sama antar polisi dengan warga atau sekolah dalam menerapkan norma? Tadi kan sudah saya sampaikan ke Bapak ya. Itu kan biasanya tiap ada hari Senin kan suka ada dari kepolisian ya, suka memberi apel ya di sekolah itu bekerja sama dengan sekolah, bersama dengan masyarakat gitu kan. Untuk menyampaikan pesan-pesan Kaptimas kepada adik-adik sekolah, baik SD, SMP, SMA, atau masyarakat dalam bentuk RT RW kan disampaikan Bapak, Ibu mari kita sama-sama menjaga Kaptimas agar kondusif, agar aman gitu. Jadi tidak semua udah jelas semua udah pasti ada. Menurut Bapak, bagaimana cara memudahkan kesadaran hukum pada masyarakat khususnya anak muda?
Ya itu caranya seperti apa? Jadi mengingatkan, sampaikan kepada adik-adik, terutama adik-adik yang masih muda ya, bahwa menjaga situasi optimal adalah hal yang harus dilaksanakan. Karena ketika kita sampaikan ke mereka bahwa gini loh deh, kalau ada yang terlibat seperti ini, resikonya seperti ini, resikonya seperti ini ya. Dan jadi kita edukasi ke adik-adik di terutama anak remaja ya, bahwa kita terlibat dalam hal yang negatif, baik itu tentang remaja, baik itu misalkan pidana, narkoba, itu efeknya sangat buruk buat adik-adik yang terlibat itu kan. Adik-adik mungkin bisa dikeluarkan dari sekolah kan, adik-adik mungkin bisa dikucilkan dari masyarakat. Cuma juga situ kan, misalkan anaknya nakal dengan negara itu kan betul-betul itu untuk kita sampaikan ke mereka bahwa ketika adik-adik terlibat seperti ini loh, efeknya ini loh negatifnya gitu. Oke, nah, lagi. Apakah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma sudah efektif? Tergantung juga sih, kalau misalkan si pelakunya jerah, ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kan ada pelaku yang berulang-ulang. Mungkin ada deh pernah dengar lah yang namanya residivis, pernah nggak? Nah, apa itu residivis? Residivis orang yang sudah melakukan, sudah riset, sudah dibakar, keluar tahanan melakukan lagi, itu residivis namanya. Itu kan berarti kan tidak jerah kan, berarti kan dia. Maka kalau pelakunya jerah, mungkin ya dia nggak akan melakukan lagi gitu kan, nggak kapok lah gitu. Tapi ketika jatuhnya kepada orang yang residivis itu ya dia cuma lewat itu aja, harus bisa bertahan sekian bulan, keluar, nanti ngelakuin lagi. Ya, jadi residivis namanya itu yang keluar masuk penjara atau residivis gitu. Ya, terus gitu kan, cuma kapok-kapok sebenarnya. Oke, dan cukup kita aja. Udah. Sama-sama aja guys. Pokoknya pesan-pesan Bapak nih ya. Bapak pesan sama adik-adik jangan pernah hal negatif ya. Kalau adik-adik punya sukses, mungkin cuma satu. Yang adik-adik kerja keras, rajin belajar. Adik-adik jangan mengecewakan orang tua, terutama ibu. Adik minta doa sama ibu, minta sujud sama ibu, semuanya. Pokoknya jangan sampai mengecewakan orang tua. Itu aja sepertinya. Pengalaman Bapak pribadi. Bapak dari mulai Bapak SD, SMP, SMA, Bapak nggak pernah disebutnya anak nurut ya, nggak pernah mengecewakan. Alhamdulillah, Bapak bisa sampai saat ini, bisa melaksanakan tugas seperti ini karena apa? Karena doa orang tua. Jangan mengecewakan orang tua itu. Oke? Nggak kurang. Yuk. Terima kasih Pak. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.